Saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Sistem Basis Data pertemuan ke-6 dengan materi normalisasi data. Normalisasi data ini untuk menentukan apakah relasi sudah baik atau masih melanggar aturan standar yang berlaku pada relasi yang normal. Pada database itu nanti biasanya ada beberapa tabel yang saling berhubungan. Normalisasi nanti ini kita membuat data mulai dari data tidak normal sampai menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan. Normalisasi ini merupakan proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel yang menyatakan entitas dan hubungan antar entitas dalam database yang mudah dimodifikasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini bentuk tabel yang menampilkan semua feed yang ada di dalam sistem. Ini contohnya feed, contohnya proses pembelian. Proses pembelian itu ada nama barang yang kita beli, harganya, jumlah, stok minimal, nama supplier ini supplier tempat kita membeli barang, alamat supplier, nomor telepon supplier, nomor pemesanan, tanggal, nama suppliernya, nama barang yang kita beli, harga, jumlah, dan total. Ini nama barang ada dua. Ini nama barang yang ada di tabel barangnya, ini nama barang di suppliernya. Ini contoh yang tidak normal ya. Jadi ada feed yang sama. Ini contoh datanya, contoh data yang belum normal. Ya, ada nama barang, harga, jumlah, stok minimal sampai total. Untuk lebih jelasnya kita lihat database-nya. Ini data dari tidak normal. Ini double klik ini ya, tidak normal ini. Ini contoh datanya dari nama barang, harga, jumlah, stok minimal sampai total. Proses normalisasi nanti untuk memecah data yang tidak normal ini menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan. Untuk normalisasi satu ini untuk memindahkan atribut atau feed yang memiliki kemungkinan data terduplikasi ke tabel yang terpisah. Feed yang terduplikasi ini feed yang sama, data yang sama. Contohnya nama barang. Nama barang, di sini ada nama barang. Di sini juga ada nama barang. Nah, kalau di dalam database, kalau salah satu nama barang ini kita rubah, nama barang di tempat lain juga harusnya otomatis berubah. Ini anggap saja ini nama barang di barangnya, ini nama barang di pemesanannya.
Contohnya misalkan kalau keyboard ini saya rubah menjadi keyboard M3 ini ya. Maka keyboard yang lain ini harusnya menjadi sama, menjadi juga keyboard M3. Duplikasi data contoh ini ya. Ini ada keyboard, ini ada keyboard, ini ada keyboard. Nah, ini duplikasi data. Data yang terduplikasi ini, nanti dipecah ke tabel lain. Contoh duplikasi yang lain, nama supplier. Ini ada nama supplier yang sama. Ini juga namanya duplikasi data. Nanti kita pecah nama barang, nama supplier ini kita pecah, kita pisah. Lalu nomor pesan, nama tanggalnya juga kita pisah. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nama barang, harga, jumlah stok ini berada di satu tabel, ini berada di satu tabel. Sekarang cara mecahnya ya. Kita pecah yang pertama untuk data ini, nama, harga, jumlah stok minimal. Oke, ini ada copy. Ini ada klik kanan. Ada copy. Lalu ada klik kanan kembali, paste. Ini mengcopy tabel ya. Nah, ini nama tabelnya, nama hasil copy. Anda beri nama yang pertama barang, data barang. Ini ada pilihan struktur only, ini berarti yang di copy hanya struktur tabelnya. Ini mengcopy struktur dan datanya. Ini menambah data ke tabel lain. Kita pilih yang ini, yang kedua, Anda oke. Nanti di sini ada tabel baru namanya barang, isinya sama dengan data tidak normal ini. Anda oke. Ini ada data barangnya. Ya. Nah, sekarang kita buka data barangnya. Ini yang kita gunakan nanti hanya nama barang, harga, jumlah stok minimal ya. Yang lain kita hapus. Untuk menghapus sheet yang lain, Anda ke design view ke sini. Yang kita gunakan ini nama, harga, jumlah stok minimal. Nama, harga, jumlah stok minimal. Berarti mulai ini kita hapus. Anda gerakan ke nama SP. Anda hapus dengan delete row ini. Delete row, Anda yes. Sini juga Anda hapus. Sampai yang terakhir ya. Anda hapus semua. Nama barang, harga, jumlah stok minimal. Anda view. View yes. Sekarang yang supplier ini, nama SP, alamat SP, telepon SP. Ini caranya sama. Kita copy yang data aslinya tadi, tidak normal ini kita copy kembali. Klik kanan copy, klik kanan copy, klik kanan paste. Beri nama supplier. Supplier Anda oke. Suppliernya Anda buka, double klik. Yang kita ambil
nama SP, alamat SP, telepon SP. Anda ke view ya, ke desain ya. Nama barang ini Anda hapus, Anda delete. Harga Anda hapus. Jumlah dihapus. Stok minimal Anda hapus. Nama SP, alamat SP, telepon SP, nomor pesan ini dihapus. Nomor pesan ke bawah. Delete. Sampai fit terakhir ya. Supplier ini isinya nama SP, alamat SP, telepon SP. Ada view, tampilkan ini. View, yes. Kita lanjut yang ketiga, nomor pesan sampai total ya. Nomor pesan sampai total. Ini kita copy lagi yang tidak normal tadi. Tidak normal Anda klik kanan, copy, klik kanan, pas. Beri nama pesan aja. Beri nama pesan. Anda oke. Pesan ini Anda double klik. Yang kita ambil ini mulai dari nomor pesan. Nama barang sampai telepon SP Anda hapus. Anda ke view. Nama barang sampai telepon SP kita delete. Nama barang sampai telepon SP. Ini ada A dihapus. Kita view. Ini proses normalisasi satu. Ini sudah kita bagi, kita pisah datanya. Lalu berikutnya bentuk normalisasi kedua. Bentuk normalisasi kedua. Ini tadi hasil dari data normalisasi satu. Normalisasi kedua nanti kita menentukan tabel master dan tabel transaksi. Memberi primary key untuk menghindari duplikasi data. Kita mulai dari tabel barang. Anda klik sini ya, tabel barang. Di tabel master tabel barang ini nanti tidak boleh ada data yang terduplikasi. Datanya tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau di sini sudah ada keyboard, di sini tidak boleh lagi ada keyboard. Ini anggap saja barangnya sama ya. Barangnya sama, namanya sama.
Jadi satu barang harus satu rekod. Nanti kita beri primary key untuk menghindari duplikasi data. Jadi kalau kita memberi primary key, syaratnya itu tidak boleh ada duplikasi data. Ini yang keyboard. Ini kalau masih ada keyboard yang ini Anda hapus. Anda bisa klik kanan, Anda klik kanan delete record, Anda hapus. Ini keyboard, ada lagi Anda hapus. Ini mouse, ini ada mouse-nya ini Anda hapus. Jadi tidak boleh ada data yang sama, tidak boleh ada duplikasi data. Untuk primary key, masing-masing data ini Anda beri kode, ada kode barangnya. Ini Anda ke sini, ke desain. Kita tambahkan field kode BRG, kode barang ini. Ini Anda klik di sini untuk menambahkan field di atasnya, klik insert row. Insert row. Ini Anda tambahkan kode BRG. Kode BRG. Lebarnya 5 saja. Jadi lebar 5. Anda view dulu. View, yes. Ini kalau mau dipindah, diklik, Anda geser ya. Kalau mau dipindah ke kirinya. Ke keyboard ini Anda beri kodenya KZB01. KZB01. Mouse-nya MOU01, monitornya MNT01. Supaya nanti kodenya ini tidak ada yang sama, tidak boleh ada yang sama, Anda beri primary key. Cara memberi primary key, Anda ke desain, kode barangnya Anda klik, Anda primary key, jadi primary key simbol kunci. Anda view kembali. Primary key itu fungsinya, misalkan ini saya menambah data baru, kodenya sama MNT01, ini saya klik di bawahnya tidak bisa, tidak boleh ada yang sama. Itu gunanya primary key. Ini sudah yang barang. Sekarang yang supplier ya. Supplier nanti Anda buat feed kuncinya kode SP. Anda ke supplier. Ini sama dengan tadi, yang namanya sama Anda hapus dulu ya. Ini CV Komputama Anda hapus. Ini sudah ada, Anda klik kanan delete.
sama, ini sudah ada juga, Teknokom sudah ada. Kalau sudah tidak ada data yang sama, kita tambahkan feed kunci kode SP. Anda ke view, tempatkan di nama SP, insert row, kode SP, sysnya 5, kode SP-nya Anda klik, Anda beri primary key. Di view, yes. Nanti kalau ada pesan ini, indeks primary key tidak bisa berisi null value. Sebentar ya, ini tadi belum kita isi datanya ya. Kode SP nya belum Anda isi. Kalau datanya masih kosong tidak bisa diberi primary key ya. Ini Anda oke dulu, primary key nya Anda hilangkan dulu, Anda klik ya, kuncinya Anda hilangkan, Anda view dulu, Anda view, yes. Ini harus diisi dulu ya, kodenya harus diisi dulu. Ini SP001, SP002. Datanya diisi dulu, nanti baru bisa di primary key. Ada primary key view. Ini normalisasi 2 ya. Ini yang ada primary key, ini namanya tabel master. Yang tidak ada primary key, ini namanya transaksi, tabel transaksi. Normalisasi 2 ini belum selesai. Masalahnya kalau kita lihat contohnya ini, ini kalau barangnya keyboard ini, saya ganti keyboard LG gini. Ini kalau saya lihat di pesan, keyboardnya ini masih keyboard, belum berubah. Sekarang yang kita masuk ke normalisasi 3. Normalisasi yang ketiga. Ini normalisasi 2. Nah, bentuk normalisasi ketiga menentukan relasi antara tabel master dan tabel transaksi. Ganti feed pada tabel transaksi yang datanya tergantung pada tabel master dengan feed kunci tabel master. Ini maksudnya gini nih. Nama SP ini mengambil dari supplier, mengambil dari sini. Nanti nama SP ini Anda hilangkan, Anda ganti dengan kunci kode SP. Jadi nama SP nanti hilang, diganti dengan kode SP, diganti dengan kunci ini. Nama barang, harga, nama barang dan harga ini mengambil dari sini, dari tabel barang ya. Nama barang dan harga. Nanti nama barang dan harga ini hilang, Anda hapus, Anda ganti dengan kunci kode BFG. Nanti hasilnya seperti ini ya.
nama SP-nya hilang diganti dengan kode SP, kunci kode SP. Nama BRG dan harga hilang diganti dengan kunci kode BRG. Yang Anda rubah di tabel transaksinya, di pesannya ya. Pesannya ini Anda klik pesan. Pesan ini Anda klik. Anda view. Nama SP ini ya. Nama SP. Ini datanya Anda hapus, Anda delete. Kita hapus nama suppliernya. Anda sisipkan ya, Anda insert. Nama SP-nya ini kita ganti dengan kode SP, dengan fit kunci kode SP. Tipe-nya teks. Sisnya 5 ya. Nah, ini yang sudah diganti, namanya sudah diganti. Ini data nama supplier tadi sudah diganti dengan kuncinya kode SP. Sekarang yang nama barang. Nama barang ini Anda hapus, Anda delete. Harganya ini juga Anda hapus, Anda delete. Nama barang dan harga tadi Anda ganti dengan kode BRG. Anda insert, ganti dengan kode BRG. Kode BRG, tipe-nya teks, isinya 5. View yes. Supaya datanya ini kita lihat dulu data di sini. Supaya yang tidak normal ini tadi. Normal ini ya. FK001 kita lihat, FK001 ini mengambil dari Komputama. Dari Komputama kita lihat di supplier Komputama itu SP001 ini ya. Ini kita copy, masukkan ke yang FK001 ini, masukkan ke sini. Datanya diganti dengan kodenya. FK002 ini kalau kita lihat FK002 itu dari Teknokom. Jadi kita copy kode Teknokom. SP002 ini kita copy ke FK002. FK003 ini dari Komputama. Dari Komputama ini SP001. Lalu barangnya FK01 ini keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse kita ambil kode keyboard. Lalu mouse.
Lalu yang FK002 ini monitor keyboard mouse. Monitor keyboard mouse. FK003 keyboard dan mouse. Keyboard mouse. Dan ini normalisasi 3 ya. Nanti untuk melihat hasil relasi ini, hasil relasi antara tabel master dengan tabel transaksi, kita gunakan query. Query ini untuk relasi antar tabel. Anda klik menu create ya. Menu create, lalu klik query design, double klik tabel barang pesan supplier, barang pesan supplier. Kalau sudah Anda close, Anda tutup. Ini sudah langsung direlasikan ya. Di kode barang pada pesan ini relasi dengan kode barang pada tabel barang. Kode SP relasi dengan kode SP pada supplier. Yang feed tabel ini untuk menentukan feed apa saja yang datanya ditampilkan. Yang pertama nomor pesan, tanggal ini dari tabel pesan ya, berarti ini ya. Nomor pesan, tanggal, kode SP ini dari pesan. Anda double klik ini aja. Ini Anda double klik nomor pesan, tanggal, kode SP. Setelah kode SP kita ambil nama SP. Nama SP dari supplier ya. Nama SP. Lalu berikutnya kode barang, nama barang, harga. Kode barang kita ambil dari pesan. Nama barang, harga, jumlah, total. Untuk melihat hasilnya Anda view, Anda tampilkan. Nanti datanya lengkap. Ini ada kode nama SP, nama supplier, kode barang, nama barang, harga, jumlah total. Sekarang kita coba kalau kita rubah data pada tabel master. Misalkan kita rubah pada supplier ya. Anda klik supplier. Komputer utama ini Anda ganti komputer utama juga. Komputer utama.
Kalau relasinya benar, harusnya di tabel di relasi ini ya, yang SP01 namanya berubah komputer utama. Anda lihat di query ya, query 1, nah ini sudah berubah komputer utama. Teknokom coba kita rubah Tekno Komputer ya, yang SP02 ya. Ini kita rubah Tekno Komputer. Kita lihat di sini query. Nah, kalau di sini belum berubah ya. Ini sudah kita rubah, ini belum berubah. Ini Anda klik di baris yang lain ya. Ini kalau belum diklik baris yang lain, ini belum diupdate. Anda klik di sini dulu. Nah, ini baru diupdate. Anda lihat query-nya baru berubah. Yang KYB 01 kita ke tabel barang. KYB 01 kita ganti keyboard M3. Jangan lupa diklik dulu baris yang lain supaya diupdate. Kalau kita lihat query KYB 01 sudah berubah keyboard M3. Ini gunanya relasi antar tabel ya. Jadi tidak ada data yang untuk kode yang sama otomatis namanya sama, langsung diupdate. Ini hasil relasinya. Ada yang Anda tanyakan? Finalisasi belum? Pak Haider, Pak Chandra. Ya, untuk materi normalisasi data saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.